Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dalam pembahasan fikih muamalah, yang mana pembahasan kita telah sampai ke dalam masalah riba di dalam akad jual beli, yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tentang apa-apa saja komoditi riba dan terjadinya riba pada poin yang pertama, yaitu pada poin sama jenis, tukar menukar, transaksi ataupun barter antara barang komoditi riba yang satu jenis. Yang kemudian perlu ditekankan di sini adalah bukan berarti tidak boleh melakukan akad jual beli dalam komoditi riba. Namun kalau terpenuhi syarat, maka disitulah yang dibolehkan. Kalau tidak terpenuhi syarat, maka disitulah terjadinya riba. Apa syarat? Yaitu sama persis dan akadnya tunai. Jadi tukar menukar antara barang yang sejenis, barang ribawiyah, komoditi riba yang sejenis, boleh, jual belinya boleh, tapi dengan syarat harus sama dan harus tunai di tempat, tidak boleh ada terutang, tidak boleh ada tertunda. Dalam hal diharuskan sama ini, sebuah kaedah yang disebutkan oleh para ulama, al-jahlu bit-tasawi huwal ilmu bit-tafadul. Yang maknanya adalah selama belum diketahui kedua komoditi itu sama takarannya ataupun sama timbangannya, selama belum diketahui sama, berarti pasti berbeda. Kalau berbeda, berarti tidak boleh melakukan transaksi antara barang-barang yang sejenis. Contoh, kaidah ini diambil oleh para ulama dari larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjual emas yang ada ataupun cincin emas yang ada batunya. Menjual cincin emas yang ada batunya dijual dengan emas lagi. Karena di zaman Rasulullah uangnya dari dinar, emas. Kemudian dijual cincin dari emas dan ada batunya. Di saat penjualan maka ditimbang.
Maka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibilang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepaskan dulu mata cincin ini, barulah kamu timbang. Kenapa? Karena kamu tidak akan tahu nanti. Kamu lebih-lebihkan misalnya, oh ini kan ada batunya, dilebihkan sedikit lah, biar pas emasnya cincin dengan emasnya dinar. Maka dilarang oleh Rasulullah SAW karena belum tentu sama. Maka biar sama persis, copot matanya, biar benar-benar sekarang jual beli antara emas dengan emas, sehingga begitu timbangannya persis kamu akan yakin. Kalau tadi kamu tidak yakin, kalau tidak yakin sama, berarti pasti beda. Itu kaedahnya. Ataupun dalam kasus lain, ketika ada orang yang menjual kurma dengan rutop, menjual kurma itu yang sudah kering, rutop itu yang masih basah. Dibilang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalnya ketika dijual, karena diharuskan sama, dijuallah sama-sama takarannya. Ditanya oleh Rasulullah, ayang kusur rutobu idza jaffa, rutop ini, kurma yang masih segar ini, kalau dia kering, berkurang enggak dari takaran yang tadi kamu lakukan? Para sahabat mengatakan, iya. Kalau begitu enggak boleh kamu jual kurma dengan kurma walaupun sama takarannya, karena nanti kalau dia jadi kering, dia menjadi tidak sama lagi, ataupun tidak diketahui adanya kesamaan. Kalau tidak diketahui adanya kesamaan, berarti pasti ada perbedaan. Maka di sini jual beli antara barang komoditi ribawi, komoditi riba ini sangat dipersempit, bukan tidak boleh, sangat dipersempit. Tidak boleh ngambil untung, karena harus kedua-duanya sama, dan harus tunai, tidak boleh ada penundaan penyerahan. Nah, misalnya di zaman kita sekarang ini ada uang receh. Misalnya ada orang bawa uang receh, satu karung ataupun satu kresek, kemudian mau ditukar dengan uang kertas misal. Akhirnya males hitung, timbang. Kemudian dibilang, wah mas, ini kira-kira kalau mengukur sejumlah 5,2 kilo ini kira-kira ini mas ada, dia bilang ada 2 juta lah mas, misal ya. Lihat dia katakan, kira-kira, daripada capek kita hitung, kira-kira segini mas. Akhirnya mana uang 2 jutanya? Pakai uang kertas, tukar dengan ini. Boleh nggak transaksi seperti ini? Kenapa tidak? Karena belum diketahui kesamaannya. Tadi Ustaz sudah diperkira-kirakan. Kira-kiraan di sini mungkin salah nggak? Mungkin, berarti yakinlah itu salah. Berarti gimana cara jual belinya? Benar-benar harus hitung. Karena tukar menukarnya adalah antara uang dengan uang, yang kita inginkan adalah nominalnya yang sama, bukan timbangannya yang sama. Baik. Yang kedua, aturan dalam jual beli antara komoditi riba, yaitu masih dalam satu kelompok tapi beda jenis. Kita kemarin telah membagi komoditi riba dalam 2 kelompok. Kelompok yang berupa mata uang, yaitu dia masuk ke dalamnya emas dan perak, dan juga mata uang, satu kelompok tersendiri. Kelompok yang kedua adalah
zat makanan yang diperjualbelikan dengan cara takaran ataupun timbangan. Nah, sekarang bagaimana cara bertransaksi antara komoditi yang masih dalam satu kelompok tapi berbeda jenisnya? Apa contohnya? Emas dengan perak. Membeli emas dengan perak. Membeli emas dengan uang rupiah. Membeli perak dengan uang rupiah. Membeli rupiah dengan ringgit. Membeli rupiah dengan real. Ini yang dikenamakan dengan masih dalam satu jenis masih dalam kelompok yang dinamakan mata uang, namun dia beda jenis. Ataupun dalam kelompok ini masih dalam kelompok makanan tapi beda jenis. Apa itu? Barter antara gula dengan garam, barter antara jagung dengan beras, barter antara kacang hijau dengan kacang merah, dan lain sebagainya. Boleh nggak? Boleh. Cuma satu syarat yang harus tercapai, yaitu harus tunai. Adapun jumlah takarannya terserah pada akadnya. Emas dengan perak pasti lebih banyak timbangan peraknya. 1 gram emas misalnya minta 200 gram perak, terserah. Rupiah dengan emas, beli emas 1 gram harganya mau 1 juta, 1,5 juta, 1,200.000, terserah akad, gak masalah. Beli real dengan rupiah, mau 4.000 per real, mau 4.500 per real, terserah akad. Tidak perlu harus melihat harga pasaran. Misalnya ada orang menjual lebih dari harga pasaran, nggak masalah. Yang penting syaratnya apa? Harus tunai. Ini uang real saya, ini uang rupiah saya nggak boleh berpisah, masih harus di situ. Kemudian mana uang real saya, baru saya pergi dari money exchanger ini. Ini emas saya, ini uang saya, mana emasnya yang saya beli, baru saya pergi dari toko emas ini. Jadi benar-benar akad di situ, kata Rasulullah, yadan biyadin, tangan ke tangan. Emas sudah di depan mata kita, sudah dibungkus, baru berapa? Ini uang saya, mana emasnya, baru kita berpisah tanpa ada tertinggal nilai uang ataupun emasnya yang masih tersisa. Ini yang harus diperhatikan. Begitu juga tadi beras dengan garam, beras dengan jagung, zat-zat makanan tadi, boleh jagung 2 kilo ditukar dengan beras 1 kilo, boleh. Tapi dengan syarat harus tunai di depan. Baik. Nah, hal ini menunjukkan bagi kita adalah yang tukar menukar, yang barter, mungkin itu yang tadi zat makanan tadi mungkin sudah jarang kita lakukan ya. Barter zaman sekarang sudah jarang kita lakukan. Maka lebih banyak pembahasannya adalah yang di sini, yaitu antara uang dengan emas, uang dengan perak. Perak dengan emas juga sudah jarang orang tukar menukar yang demikian. Nah, ini yang mungkin harus lebih kita tekankan. Berarti dari yang kita sampaikan tadi, berarti dapat kita simpulkan bahwasanya tidak sah jual beli emas secara online. Dijual emas secara online sekian,
Kenapa orang maunya beli online? Banyak orang-orang tanya sama ana, jawabannya adalah gara-gara lebih murah Ustadz daripada saya beli ke toko langsung. Karena yang jual online ini, apa dinamakan itu? P2P ya Pak. Dari orang ke orang langsung, bukan ke tokonya, karena dia adalah yang punya emas butuh uang. Maka dia pasti menurunkan harga biar ada orang beli dan minta ditransfer, nanti emasnya yang akan dikirimkan pakai jasa pengiriman. Berarti di sini uang tertransfer, uang sudah ditransfer, emasnya baru dikirim. Berarti ada, tidak terjadi yadan biadin, tangan serta tangan, tidak terjadi tukar menukar secara tunai. Maka kita katakan jual beli uang dengan emas, kita beli emas dengan uang, mata uang secara online tidak sah. Pada zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW, menjual emas batangan, membeli dengan dinar, oh itu sudah satu jenis ya. Bisa kita katakan menjual perak batangan dibeli dengan dinar, menjual emas batangan dibeli dengan dirham, ini beda jenis, tadi masih dalam satu kelompok, itu tetap disyaratkan harus tunai, walaupun nilainya boleh berbeda sesuai dengan kesepakatan. Baik. Nah, berarti kalau ditanya apa hukum money exchanger, apa hukum kita buka bisnis yang tukar menukar falas? Boleh. Tukar menukar emas boleh, yang sudah kita lewatin. Yang penting syaratnya harus terpenuhi, yaitu terjadinya syarat tunai. Dan apalagi pada zaman sekarang ini, untuk uang, bukan untuk emas ya. Kalau emas benar-benar batangan, benda, tidak bisa didigitalkan. Anda kalau beli emas tapi bentuknya digital, maka itu kita katakan bukan emas. Tahu kan dinamakan digital? Pernah ada? Mari kita menabung emas. Gimana caranya? Ayo transfer uang sekian, walaupun cuma 2.000, walaupun cuma 10.000, langsung kita konversikan ke emas katanya. Udah, ini saya ada uang sekarang dapat 300.000. 300.000 ya, yuk kita konversikan, berarti kamu punya 0,3 gram emas. Di mana? Di buku. Cuma ada di buku tabungan ataupun cuma ada di aplikasi. Emasnya mana? Enggak ada. Nanti ketika kamu mau mengambilnya baru kita siapkan. Maka kita katakan ini bukan jual beli emas, karena yang namanya emas itu adalah benda. Beda halnya dengan uang. Uang, sebagaimana telah kita sampaikan, uang itu adalah bukan nilai intrinsiknya. Beda dengan emas. Emas memang intrinsiknya, bendanya. Uang bukan. Apa buktinya? Buktinya uang lembaran yang masih baru, lembaran yang sudah lama, yang sudah kumal, satu lembar 100.000 dengan 100 lembar uang 1.000 sama nilainya, walaupun beratnya, timbangan gramnya berbeda. Kenapa demikian? Kita semua sudah memaklumi kesepakatan seluruh umat manusia yang namanya uang kartal ini, uang apa namanya, fiat ya. Kalau bahasa uang kartal ini itu adalah yang dinilai nilai nominalnya, bukan intrinsiknya, bukan nilai zatnya. Beda dengan emas. Nah,
Berarti yang ini disampaikan, kalau jual beli uang dengan uang atau yang dinamakan dengan valuta asing, pada zaman sekarang ini lebih mudah. Lebih mudah. Kenapa? Karena zaman sekarang uang itu sudah berbentuk digital. Bentuknya sudah tidak fisik lagi, tapi berupa angka digital di aplikasi ataupun di ATM ataupun di catatan buku. Berarti cara qabd, cara tunainya yang zaman dulu harus benar-benar diserahkan fisiknya karena uangnya berbentuk emas, dinar dan dirham, maka sekarang walaupun tidak diterima fisik, tapi begitu dicek uangnya sudah masuk ke rekening saya, maka ini dinamakan tunai. Saya serahkan uang saya real, kamu transfer menjadi rupiah, sudah. Berarti kemudian kita berpisah karena sudah terjadi tunai. Uang sudah masuk dan kamu menerima uangnya. Begitu juga dengan membeli emas. Pada zaman sekarang ini lebih mudah karena qabdnya, tunainya sudah berbeda caranya. Saya mana emas disuruh di depan saya, maka saya kemudian transfer ataupun pakai QR code, kemudian sudah dia masuk ke rekening dia, saya ambil emas, saya selesai sudah, walaupun saya tidak menyerahkan fisiknya. Jadi ini salah satu kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di zaman sekarang ini dan disepakati oleh semua orang, yaitu uang itu tidak harus berbentuk fisik. Tapi kalau emas dan perak itu yang dinilai adalah intrinsiknya dan itu berbentuknya adalah fisik, maka tidak boleh jual beli emas secara online. Terus bagaimana Ustadz? Ya sudah, harus tunai. Wah, kalau begitu menyulitkan dong. Maka kita katakan dari awal, dalam jual beli komoditi riba ada pembatasan yang beda dengan jual beli barang-barang yang lain. Contohnya yang pertama yang kemarin kita bahas, yaitu tidak boleh ngambil untung. Jadi kalau ada orang bertanya, dari mana Ustadz saya ngambil untungnya kalau saya menjual uang baru 1 juta, saya tidak boleh, hanya boleh menerima uang lama juga 1 juta. Dan dia tanya, dari mana saya ngambil untungnya Ustadz? Jawaban kita adalah, kamu sedang melakukan transaksi yang di dalam syariat tidak boleh ngambil untung. Kamu kalau ngambil untung jangan di transaksi ini. Transaksi ini dari zaman dulu, zaman Rasulullah SAW ketika melarang riba, jual beli dinar dengan dinar nggak boleh ada yang lebih. Dirham dengan dirham nggak boleh ada yang lebih. Gandum dengan gandum nggak boleh ada yang lebih, harus sama plek. Jadi jangan diprotes dari mana saya ngambil untung, karena kamu sedang bertransaksi di komoditi yang tidak boleh ngambil untung. Ayo ke arah lain, ngambil untung dengan cara yang lain. Mau jual jasa, mau jual dengan benda-benda yang lain, banyak sekali transaksi-transaksi yang dibolehkan di dalam syariat. Jangan berpikiran apa yang telah kita sampaikan, mencari kesempitan di dalam kesempatan. Kesempatannya banyak dibolehkan oleh syariat. Kok kamu seakan-akan cuma ini tok yang bisa kamu lakukan, padahal itu suatu yang sempit. Baik. Yang ketiga, beda kelompok dan pasti beda jenis. Tukar menukar antara komoditi, masih dia adalah komoditi riba, tapi sudah beda kelompok. Berarti pasti beda jenis. Apa itu? Uang dengan zat makanan tadi.
membeli gandum dengan rupiah, membeli beras dengan emas, membeli garam dengan perak, membeli apalagi jagung dengan real, membeli kacang-kacangan dengan dolar. Yang seperti ini maka jualnya terserah, takarannya, timbangannya berapapun terserah, dan tidak disyaratkan harus tunai. Berarti boleh ada yang terutang. Baik terutang itu adalah uangnya, ngambil komoditi dulu baru uangnya nanti, ataupun yang terutang adalah komoditinya, uang dulu baru komoditinya nanti. Itu yang dinamakan dengan jual beli salam yang nanti akan kita sampaikan. Kalau uang barangnya dulu, uangnya nanti, ini jual beli terutang yang biasa, yaitu uangnya yang utang. Tapi kalau uangnya dulu tunai, barangnya nanti, itu dinamakan dengan akad salam. Ini dibolehkan. Yang nggak boleh adalah uangnya nanti, barangnya nanti. Jadi jual beli barang tidak ada, uangnya juga belum ada. Maka yang seperti ini tidak sah dan tidak dinamakan jual beli. Jual beli itu harus ada salah satunya ketika sedang akad. Nah, bebas yang ini, yang nomor 3. Dan disinilah kemudian yang dibahas oleh para ulama pembahasan tentang salam. Baik. Nah, dari sini, dari ketiga model penjualan ini, maka ada yang bisa terjadi riba fadl, ada yang terjadi riba nasi'ah, ada yang bisa terjadi riba fadl dengan nasi'ah berbarengan, dua riba tercampur ke dalamnya. Contoh terjadinya riba fadl saja. Jadi ribanya adalah riba fadl saja, yaitu jual beli satu komoditi yang sejenis, emas dengan emas, dilakukan secara tunai, tapi ada kelebihan di salah satunya. Contohnya, beli emas 3 gram dengan tukar, saya serahkan emas saya 4 gram untuk membeli emas 3 gram. Dengan alasan toko emasnya bilang, wah ini emas lama, emas ini dan lain sebagainya lah. Kemudian dia menukar, dari Anda 4 gram, Anda bisa dapat emas ini 3 gram. Dan terjadi tukar menukar secara langsung tunai, tapi beda takarannya atau beda timbangan di salah satunya. Di sini kita katakan terjadi riba fadl saja. Apa itu riba fadl? Riba berupa kelebihan pada komoditi itu. Itu namanya fadl. Fadl itu artinya lebih. Anda pernah dengar kata-kata fadailul a'mal? Fadilah itu artinya keutamaan, kelebihan pahala. Pahala yang lebih dari sebuah amalan, apa itu namanya fadilah, fadl. Ya. Semoga selama kita belajar fikih muamalah ini, beberapa istilah-istilah fikih menjadi familiar di benak kita, di pendengaran kita, yaitu riba fadl. Yang kedua, bisa terjadi riba nasi'ah saja. Fadl tidak ada. Nah, disinilah ikhwah sekalian, sebagian kita ataupun banyak dari kita merasa tidak sedang melakukan riba. Merasa. Karena apa? Karena mereka mengatakan, nggak ada yang lebih kok Ustadz. Ini 1 juta, itu juga 1 juta tukar menukarnya. Ini 5 gram, itu juga 5 gram. Nggak ada yang lebih kok.
tapi dia terjatuh ke riba yang lain yang dinamakan dengan riba nasi'ah. Nasi'ah itu artinya adalah ada penundaan. Apa contohnya? Jual beli barang sejenis sama takarannya tetapi kredit ataupun tidak tunai. Saya serahkan emas saya sekarang, kemudian saya beli emas kamu dengan takaran yang sama, cuma nanti sore saya ambil. Di sini kalau kamu mengatakan tidak adanya riba, ya tidak ada riba fadl karena sama 5 gram dengan 5 gram. Tapi di situ ada riba nasi'ah. Kamu telah bermuamalah dengan riba. Begitu juga beli emas dengan uang. Yang ini harus tunai. Boleh beda. Kalau dibilang Anda beli emasnya saya ambil sekarang, uangnya nanti saya transfer, maka kita katakan itu juga riba. Ribanya dari mana? Riba nasi'ah. Yang kedua, terjadi riba fadl dan nasi'ah bersamaan. Ini sudah lebih parah lagi. Sudah dia fadl, ada nasi'ahnya lagi, yaitu tukar menukar antara barang sejenis yang beda takarannya ataupun timbangannya dan dilakukan secara tidak tunai lagi. Dan ini lebih parah lagi. Di sini ingin Anda sampaikan sedikit tentang kasus kontemporer. Sebelum kita akhiri masalah riba ini, akan kita masuk pembahasan lain dari kitab Fikih Muyassar, yaitu yang Anda dengar ya, wallahu alam, Anda dengar awal-awal muncul itu terjadi perdebatan antara para ulama kontemporer. Apakah ini tidak boleh ataupun ini riba dan lain sebagainya. Yaitu menjual pulsa seharga 100.000 menjual pulsa 100.000 dengan harga berapa harganya? 105 ataupun 98. Anak 105 anak nggak mau beli, Pak. Anak pasti belinya kalau bukan 100 pasti ada di bawahnya. Kalau kita beli 100 lebih mahal. Yang mahal tuh biasanya kan yang 5.000 kan? Harganya 7.000, 10.000, 12.000. Yang 100 biasanya 100 ataupun biasanya dikurangi 98. Nah, itu riba atau tidak, Ustaz? Tadi kan Ustaz bilang nggak boleh kalau uang dengan uang itu harus sama persis plek. Kalau 100.000 satu lembar harus ditukar dengan 100.000 juga, walaupun berlembar-lembar uang 1.000-an ataupun uang 2.000-an atau uang 10.000-an. Nah sekarang Ustadz, pulsa 100.000 dihargai dengan 98.000 ataupun 105.000. Riba atau tidak? Apa jawaban kita? Tidak. Karena pulsa itu bukan, tapi tulisannya Rp. Pulsa Rp 100. Nah, inilah yang harus kita pahami sebelum menyebutkan hukum ataupun sebelum menganalisa hukum. Apa itu pulsa? Apa itu kuota? Ternyata pulsa dan kuota itu adalah bentuknya jasa. Dia bukan uang lagi, tapi dia sudah, yang saya beli adalah jasa untuk menggunakan layanan seluler ini senilai
Akhirnya yang dinilai, tapi bentuk penilaiannya adalah masih dalam rupiah, bukan poin. Misalnya membeli 100 poin itu enak gitu, tapi dia masih menilainya pakai rupiah. Begitu juga kuota, kita masih kalau kuota sudah giga ya, kalau kuota sudah giga udah nggak ada urusan lagi. Tapi ini masih rupiah. Maka kita katakan kenyataannya seperti ini, walaupun kamu namakan seperti itu, berarti yang kita beli adalah jasa. Kita bukan lagi sedang membeli uang dengan uang, tapi jasa dengan uang. Berarti boleh apa? Boleh lebih dan boleh tidak. Yang sering beli pulsa pakai utang langsung bilang ya, boleh utang. Iya, karena lagi sekarang bukan antara uang dengan uang, bukan antara uang dengan emas, tapi antara uang dengan jasa. Itu sudah suatu yang berbeda. Baik, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ini. Jadi kalau masih ada waktu kita melanjutkan bab ataupun pembahasan yang baru. Disepakati jual beli suatu barang senilai 10 juta rupiah dengan akad kredit jangka waktu setahun. Si A membeli barang, si A belum bayar 10 juta, masih kredit, berarti yang berutang si A. Baik, ya, berarti yang berutang si A. Baik. Setelah 3 bulan, pembeli ingin melunasi dengan syarat mendapat diskon harga karena membayar lebih awal dari yang dijanjikan. Apakah dibolehkan? Berarti si A dikurangi. Baik. Berarti si A sekarang dikurangi, minta dikurangi kan 10 juta lagi. Baik. Ini ada pembahasannya sebenarnya di dalam masalah konsekuensi dari utang piutang. Kalau ini berarti ada utangnya. Konsekuensinya adalah antara kreditur sama debitur, pemberi utang sama yang berutang, itu akadnya, itu konsekuensi akadnya beda. Kreditur, konsekuensi akadnya adalah dia lazim. Maksudnya lazim adalah dia sudah terikat, tidak boleh menagih kecuali di waktu yang sudah ditentukan. Maksudnya, kalau saya memberi utang kepada Anda dan kita sudah sepakati bayarnya tahun depan, berarti sebelumnya ini saya tidak boleh menagih dulu, karena akad kita adalah sampai tahun depan. Ini pendapat yang rajih ya, walaupun ada yang mengatakan boleh ya. Pendapat yang insyaallah yang lebih ana pilih. Beda dengan Anda yang berutang 1 tahun, Anda itu boleh memilih ataupun tidak terlalu terikat dengan setahunnya itu. Anda boleh melunasi sebelum 1 tahun itu. Boleh-boleh saja. Nah, kemudian ketika Anda bilang, saya mau bayar utang sebelum waktunya, kalau kamu mau kasih diskon, bolehkah itu? Boleh. Tapi tidak wajib karena kamu juga tidak wajib bayar. Kamu wajibnya bayar nanti 1 tahun. Ketika sudah jatuh tempo itu kamu nggak boleh nuntut harus, karena kamu wajib bayar. Namun sebelumnya, karena negara kamu tidak wajib bayar, kamu minta, tidak apa-apa. Ini yang dinamakan dengan dha' wa ta'ajjal. Dalam kasus fikih dinamakan dha' wa ta'ajjal, kurangi dan segera bayarnya. Itu biasanya itu zaman dulu, karena yang butuh anak yang butuh
sebelum 1 tahun, padahal anak belum wajib, belum boleh minta sebelum 1 tahun, tapi anak butuh. Nah bilang, udahlah bayar 8 juta saja. Bolehkah seperti itu? Boleh. Karena di sini tidak ada ribanya. Yang riba itu kalau kamu disuruh nambah dari yang 10 juta itu. Ya bisa dipahami ya. Nah, ini boleh-boleh saja, tapi ya biasanya yang mintanya ini, tapi ini yang mintanya itu gara-gara dia mampu. Kalau saya ya enggak, mending 10 juta tapi masih 1 tahun. Baik, ini ada pertanyaan tentang, ini banyak pertanyaan ini ya, tentang jasa titip. Ustaz, apa hukum jasa titip? Bagaimana solusi titip barang yang syar'i, tapi yang dititipi mendapat fee, keuntungan karena sudah repot-repot? Ini pertanyaannya masih kurang sebenarnya. Kalau cuma sampai segini, itu nggak ada masalah. Misalnya, saya menitipkan untuk mengantarkan barang ini ke Anda, bawa ke rumah sana pakai Sherlock, kemudian saya kasih Anda uang karena Anda telah, itu nggak jadi masalah, bukan di situ masalahnya. Masalahnya di mana? Jasa titip, beli pakai uang Anda dulu, baru kemudian nanti saya kembalikan uang kamu dan plus kamu dapat ongkosnya. Yang menjadi perdebatan para ustadz-ustadz kita sekarang ini adalah, apakah ini termasuk ke dalam larangan hadis naha an bai'in wasalaf, larangan menggabungkan antara akad jual beli dengan akad utang piutang. Itu yang menjadi pokok permasalahan yang sampai sekarang ustaz-ustaz kita di Dewan Fatwa belum mengeluarkan fatwa tentang jasa titip ini. Nah, baik itu yang biasanya itu GoFood ya, atau ya pokoknya yang beli pakai uangnya si ojek dulu. Itu sampai sekarang belum keluar fatwanya. Nah, wallahu taala alam, dalam pandangan ana di sini tidak termasuk ke dalam hadis tersebut. Hadis tersebut itu berlaku larangan menggabungkan antara jual beli dengan utang piutang kalau memang utang piutang itu ditujukan untuk mengambil keuntungan dari akad jual beli itu. Utang piutang itu kan yang nggak boleh kan? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap akad jual beli yang ada keuntungan yang didapatkan oleh kreditur si pemberi utang, setiap akad utang piutang yang ada keuntungan didapatkan oleh si pemberi utang, maka itu semua riba. Nah, sekarang Anda melihat bahwasanya dalam jasa titip itu tidak ada unsur ini. Ini menurut pandangan Anda ya, dari kedua pendapat para ustadz itu Anda lebih mengambil pendapat tidak ada. Maksudnya bagaimana? Yang dibahas oleh para ulama tidak boleh itu adalah seperti saya bolehkan kamu meminjam, saya bolehkan kamu meminjam uang dari saya dengan syarat saya menyewa ruko kamu, saya membeli rumah kamu. Baik, ada masalah di sini enggak? Apakah tergabung antara jual beli dengan piutang? Ya, tergabung. Tapi belum ada masalah. Masalahnya di mana? Sebenarnya ruko itu sewaannya adalah 5 juta 50 juta per tahun, tapi gara-gara saya kasih utang kepada kamu, dia berutang 300 juta misalnya, butuh uang, saya minta diskon. Jadilah kamu akhirnya mengurangi
sewaan gedung itu, ataupun saya beli rumah kamu kurang dari harga yang kamu tawarkan. Kenapa? Saya mencari keuntungan di sini gara-gara saya. Kalau kamu nggak kasih seperti itu, nggak saya kasih utang. Atau sebaliknya, kamu harus nyewa ruko saya. Saya kasih utang, kamu nyewa ruko saya, yang mana ruko saya ini saya naikkan harganya. Beda dengan yang kalau saya tawarkan ke orang lain. Nah, disinilah yang terjadi riba. Tapi kalau wajar-wajar saja, memang dia lagi nyewakan ruko, saya lagi butuh ruko, kemudian dia berutang pada saya kasihkan utang, rukonya saya sewa, minta dengan syarat saya sewa ruko kamu, dan tidak ada diskon-diskonan, tidak ada saya ngambil kesempatan di situ. Maka di sini wallahu taala alam, ana mandang ke pendapat yang itu tidak mengapa. Nah, bagaimana dengan jasa titip, Ustaz? Jasa titip itu memang pakai uang dia dulu. Kita seperti berutang ke dia. Ya. Kemudian kita akan membayarnya nanti. Ya. Kemudian adapun jasa yang dia titip tadi, jasa dia mengantar tadi, itu wajar. Gimana maksud wajar? Itu mau dia pakai uang dia dulu atau uang saya dulu, itu sama saja sebenarnya. Cuma untuk memudahkan, daripada dia balik ke sini ngambil uang saya kemudian beli ke sana, mending dia langsung ke sana untuk pakai uang dia untuk bawa ke sini. Jadi ongkos jasa titipnya itu masih merupakan ongkos yang wajar, tidak ada manfaat yang diambil oleh dia gara-gara utang. Manfaat yang diambil oleh dia dari uang jasa titip itu bukan gara-gara dia memberikan utang, tapi gara-gara dia membeli jasa, dia melakukan transaksi. Kalau mau lebih selamat, pakai saldo dulu. Jadi benar-benar saya membeli bukan pakai uang dia, memang dipotong dari saldo saya. Itu tidak mengapa. Baik, wallahu taala alam, ini menurut pandangan ana. Kalau memang antum bilang di sana ada pendapat ustaz lain, saya tahu. Makanya sampai sekarang mereka belum mencapai, para ustaz kibar kita belum mencapai satu kesepakatan dalam hal ini. Bagaimana hukumnya bila saya membeli rak piring senilai 500.000 dengan dicicil sebanyak 5 kali? Barang belum dibawa pulang. Namun setelah saya membayar 2 kali, penjual membatalkan dan uang saya dikembalikan. Di sini ini terus saya ingatkan bahwasanya yang namanya jual beli itu adalah akad. Terus saya ingatkan ini ya, karena banyak orang memahami jual beli itu adalah kalau sudah lunas. Yang namanya jual beli itu adalah akad. Selama sudah terpenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli dan sudah terjadi akad, maka sudah sah jual beli walaupun belum lunas dan barang sudah diambil belum lunas, ataupun sudah lunas barang belum diambil, tetap itu adalah sudah jual beli. Ataupun barang belum lunas, ini pertanyaannya, uang belum lunas, barang sudah ada tapi belum diambil. Contohnya apa? Misalnya barang di rumah saya, barangnya ada, uangnya belum lunas tapi belum diambil, maka sudah sah jual beli. Kemudian maksud sah jual beli adalah berarti si penjual barang itu nggak boleh dijual lagi oleh dia. Misalnya
Mas Agung ini punya motor di rumah, motor C70. Saya beli Mas. Baik, berapa? 7 juta saya beli. Barang belum saya ambil. Ataupun uang juga belum saya lunasi. Tapi akad sudah terjadi karena motor itu di rumah Mas itu memang sudah ada, bukan belum ada. Maka motor itu sudah jadi milik saya. Maksudnya jadi milik saya adalah Anda tidak boleh menjualnya lagi. Anda tidak boleh membatalkan akadnya lagi. Saya tidak boleh membatalkan akad lagi. Saya tinggal melunasi saja. Baik. Kalau begitu Ustaz, benar-benar nggak boleh sama sekali membatalkan. Maksud tidak boleh membatalkan adalah membatalkan sepihak. Kalau Anda minta ridho saya untuk membatalkan, itu namanya iqalah dan itu dibolehkan. Jadi nggak boleh, Mas saya nggak jadi ya, nggak boleh saya itu. Jadi seakan-akan kalau saya nggak jadi, Mas harus menerima. Atau sebaliknya, Anda, Ustaz saya nggak jadi ya, dan Anda seakan-akan saya harus menerima nggak jadi Anda, nggak boleh itu. Minta izin, Pak, Mas, boleh nggak kita batalkan? Kalau Anda bilang enggak, kalau sudah beli ya sudah jadi, Anda berhak itu. Saya tinggal lunasi. Saya cari penjual pembeli lain biar dapat uang lagi. Atau begitu juga, Ustadz boleh nggak saya batalkan Ustadz? Enggak Mas, itu sudah jadi milik saya, saya ambil ya, tinggal saya nyicilnya belum lunas, seperti itu. Tapi kalau Anda mengatakan Mas boleh dibatalkan nggak? Oh ya nggak apa-apa Ustadz, batalkan. Itu namanya iqalah. Ada transaksi lagi dia, itu namanya istilahnya ada akad baru lagi. Jadi saya bukan Anda membatalkan gara-gara Anda diwajibkan menerima permintaan saya, enggak. Tapi ada akad, namanya akad harus ada ridho. Namanya iqalah. Dan ini hukumnya sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aqala musliman, aqalallahu asratahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menerima pembatalan transaksi saudaranya, yang tadi, pasti gara-gara menyesal pasti kan? Maka Allah SWT akan menerima penyesalan dosa dia di hari kiamat nanti. Masya Allah. Jadi kesini arahnya. Nah seperti sekarang tadi, ibu bertanya seperti itu, namun penjual membatalkan dan uang saya dikembalikan. Kalau memang Anda ridho dia mengadakan pembatalan, nggak apa-apa, dan uang Anda dikembalikan, memang seperti itu. Tapi Anda berhak menolak, dan si penjual itu tidak boleh membatalkan sepihak. Tapi Ustaz, Ana tidak mau, tapi dia tetap membatalkan. Nah, berarti di sini ada pertikaian. Pertikaian itu diselesaikan dengan pihak ketiga. Kalau Ana cuma menasehati, misalnya mengatakan, Pak, Bapak yang jual gerak piring, nggak boleh. Ini ibu ini nggak mau dibatalkan, nggak boleh batalkan lagi karena sudah sah akadnya. Bilang, enggak Ustaz, tetap. Terus usahanya mau apa? Usahanya cuma bisa menasehati. Tapi kalau zaman dulu dikatakan hakim berhak untuk mengeksekusi. Nah, tapi kalau sekarang Ustaz, kalau kita ke pengadilan ya uangnya cuma 500.000 ini, ya, itu lain lagi ya urusannya ya. Jadi saya cuma bisa menasihatin, menyampaikan seperti inilah yang dinamakan dengan akad. Ketika kita membeli cincin emas ada batunya, tetapi tidak dilepas batunya saat ditimbang, dan penjual menerangkan jika batunya free, tapi ketika dijual lagi ditimbang ulang cincin tambah batunya, apakah sah akadnya? Sah. Kenapa sah? Ustaz, gimana? Karena uang. Masya Allah, bagus. Jeli. Jadi yang kita bahas tadi harus dicopot batunya itu kalau beli emas dengan emas. Seperti zaman Rasulullah beli cincin emas pakai dinar, itu harus sama. Tapi kalau sekarang beli emas dengan uang, tergantung akad, terserah. Ustaz, di toko ini 5 gram itu harganya 7 juta, toko sana 5 gram harganya 5 juta, terserah.
nggak masalah. Anda minta diskon nggak masalah. Ustadz, di sini emas ada manik-maniknya sekian harganya, di sana nggak apa-apa. Karena ingat sekarang kita lagi jual emas dengan uang, tidak harus sama. Ya, jadi Anda benar-benar membeli sekian gram ini, hitungan batunya. Sekian gram ini ketika Anda membeli sekian gram, dihitung nggak nih? Batunya free. Nah, tapi ketika Anda jual, batunya dihitung. Berarti Anda di sini saya membeli sekian gram beserta batunya. Boleh? Ya, karena Anda bukan menjual emas dengan emas, tapi menjual emas dengan uang yang boleh berbeda. Wallahu taala a'lam. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan dengan utang piutang yang insyaallah pembahasannya banyak rentetan. Utang piutang, gadai, kafalah, dhaman, hawalah, itu semua adalah dari adanya utang piutang. Makanya wallahu taala alam, ayat terpanjang di dalam surat terpanjang di dalam Al-Quran membahas masalah utang. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.